Konnichiwa sahabat Sin, hari ini aku lagi di Bekasi nih, tepatnya di LPK Kenzen Academy. Hari ini aku bakal berbincang santai sama owner dari LPK ini, Ibu Dwi, dan juga lihat-lihat proses pembelajaran yang ada di LPK Kenzen Academy ini. Yuk kita lihat ke dalam kantornya. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Selamat datang di LPK Kenzen Indonesia. Silakan duduk, Mbak. Sebelumnya saya Irma dari Surya Industrial Nusantara, Bu. Halo, ya. Izin tanya ya, Bu. Boleh, apa aja boleh. Nah, sebelumnya awal mula Ibu mendirikan LPK Kenzen Academy ini gimana sih, Bu? Ya, berawal dari latar belakang saya sebagai manajer HR, melihat banyaknya sekarang kasus PHK yang ada di Indonesia, terutama di Bekasi, yang membuat saya menjadi tergerak hati untuk membuat LPK yang barangkali bisa membantu rekan-rekan yang kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia untuk membuka peluang kerja untuk mereka di Jepang. Begitu kira-kira. Terus apa aja sih programnya di LPK ini? Ya, di LPK Kenzen Indonesia ada program SSB dan magang. Itu apa aja, Bu? Programnya gimana? Ya, jadi kalau untuk program SSB adalah program untuk profesional di mana rekan-rekan harus mempunyai sertifikat N4 dan mempunyai sertifikat SSB. Untuk yang program magang bisa untuk rekan-rekan yang di umur di bawah 30 tahun dan tidak memerlukan sertifikat bahasa, cukup mempunyai skill kemampuan bahasa Jepang basic, sudah bisa mempunyai keterampilan untuk wawancara dan bisa berangkat ke Jepang. Biasanya magang di Jepang apa aja sih kayak pekerjaannya? Pekerjaan kalau untuk magang di Jepang itu ada banyak bidang, ada kaigo itu seperti helper di panti jompo gitu ya. Ada juga untuk pertanian, ada untuk konstruksi, ada juga perikanan dan masih banyak lagi. Harus punya Oh, ya, untuk yang program SSW memang agak sedikit membutuhkan keterampilan yang lebih. Kalau untuk magang itu hanya istilahnya ke Jepang belajar, Kak. Jadinya cukup dengan bahasa Jepang, teknik dasar saja. Terus apa aja sih kegiatan di LPK Kenzen Ya, setiap hari? setiap hari yang pasti belajar ya. Namun di sini tidak hanya belajar untuk bahasa Jepang saja, tetapi rekan-rekan juga belajar ilmu tentang budaya Jepang karena untuk bekerja di sana diperlukan tidak hanya skill bahasa, namun juga pengetahuan tentang etos kerja Jepang, budaya Jepang. Dan kami juga sedikit spesialnya, kami juga mengajarkan soft skill, Kak. Jadi buat siswa-siswa yang belajar di sini juga mendapatkan ilmu untuk problem solving, untuk leadership, juga kami mengajarkan manajemen keuangan. Yang mungkin untuk manajemen keuangan itu mungkin tidak ada di LPK lainnya ya. Kan biasanya di LPK lain ada kegiatan yang fisik itu di sini. Oh ya, kalau di sini memang kami visi misinya salah satunya memang harus siswa itu dalam kondisi yang sehat. Setiap pagi anak-anak memang diwajibkan untuk olahraga dan mereka menjaga makanannya. Mereka tidak boleh terlalu begadang malam walaupun itu untuk belajar ya. Jadi kami memonitor untuk keseharian mereka. Untuk itu memang kami mewajibkan untuk tinggal di asrama. Terus
Kelebihan dari LPK ini dibanding LPK lain apa sih? Kelebihannya mungkin tidak jauh beda, tetapi di sini karena memang saya berpengalaman di Jepang lama, saya lebih dari 14 tahun saya tinggal di Jepang dan saya bekerja juga di perusahaan Jepang. Jadi mungkin sekitar total 25 tahun saya berpengalaman di bidang ini. Jadi saya yakin saya bisa membawa rekan-rekan untuk pastinya untuk lebih sukses lagi gitu. Selain itu ya asramanya nyaman pastinya gitu. Jadi tidak hanya belajar ya pastinya dengan belajar tiap hari keseharian mereka itu akan lelah banget gitu. Tetapi mereka bisa istirahat dengan nyaman di LPK ini. Kalau mungkin dari mereka ada yang tertarik mau belajar bahasa ke LPK Kenzen Academy, gimana sih caranya, Bu? Oh, caranya mudah banget. Kebetulan LPK Kenzen Academy ini sudah mempunyai website, jadi nanti rekan-rekan mungkin bisa klik. Ya, ada juga IG dan juga ada TikToknya. Boleh kapan saja bisa menghubungi kami. Nah, untuk legalitasnya Kenzen Academy ini udah punya belum sih? Oh, alhamdulillah dari awal saya konsultasi ke PT Surya Industrial Nusantara untuk pembuatan legalitas dari awal sampai terakhir. Jadi buat rekan-rekan yang pengusaha muda mungkin yang ingin membuat perusahaan, saya rekomendasikan untuk memakai PT Surya Industrial Nusantara. Baik, Bu Sur, terima kasih ya udah mempercayakan legalitas LPK. Sama-sama. Terima kasih juga sudah disupport. Gak cuma tempat belajarnya aja yang nyaman, di sini juga sudah tersedia asrama loh. Asramanya luas, bersih, dan nyaman, jadi bikin betah selama menjalani pelatihan. Setiap peserta juga sudah mendapatkan loker dan lemari untuk menyimpan barang-barang pribadi, jadi kamu tinggal bawa koper aja. Praktis banget kan? Fasilitasnya pun lengkap, ada dapur, kompor, kulkas, sampai mesin cuci yang bisa digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serunya lagi ada permainan edukatif untuk belajar huruf hiragana. Peserta akan menempelkan label bertuliskan hiragana pada barang-barang di sekitar asrama. Siapa yang paling banyak dan paling tepat menempelkannya akan mendapatkan hadiah. Nah, itu dia, kita udah berbincang-bincang sama owner dari LPK Kenzen ini, dan juga kita udah lihat suasana di dalam kantornya. Jadi buat kalian yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya, kalau kamu mau kerja di Jepang atau mau belajar bahasa Jepang, bisa nih kepoin media sosialnya. Ingat perizinan, ingat SIM.